sekian presentasi dari Bapak Reza Pradipta. Untuk presenter selanjutnya, Bapak Wawan Setiawan. Bapak Wawan Setiawan, bisa Pak? Ya, kepada Bapak Wawan Setiawan, saya persilahkan untuk presentasi Pak. Waktunya 10 menit dari sekarang. Udah kedengar? Ya, siap terdengar Pak. Oke. Oke. Pak, waktunya 10 menit Pak. Silakan. Siap. Oke, terima kasih Mbak Meyanti selaku moderator ya atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat untuk Om Prof. Hikmat Ramdan sebagai kepala sekolah, Om Zulfikar Mardiadi yang ada di sini. Kemudian Om Anton Chandra sebagai wali kelas, dan Om Muhammad Bahrun yang lagi terbang ke Riau ya. Oke, perkenalkan nama saya Wawan Setiawan, profesi sebagai teknisi ya, teknisi komputer, punya usaha juga, toko kecil di Indramayu. Kemudian ini Pak mungkin langsung domisili ya. Domisili saya di Indramayu, tepatnya di Kelurahan Lembah Abang, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Mungkin langsung aja ya, saya share screen-nya. Ya, silakan Pak. Bentar. Udah kelihatan belum Mbak? Ya, sudah terlihat Pak. Oke, ini presentasi ini adalah tugas dari online training atau kelas online mapping using drone. Oke, di sini tadi nama saya Wawan Setiawan, angkatan 7, nomor absen 155, nomor sertifikat basic 949 PMC 2020, nomor sertifikat advance saya 701 PMCL 2020. Oke, langsung kita ke pengalaman selama proses pembelajaran kelas online mapping using drone. Oke, di kelas 1 atau basic level saya pengalamannya mendapat tugas membuat peta foto udara, peta kontur, dan pembuatan video 3 animasi 3D atau 3 dimensi menggunakan aplikasi Agisoft Metashape. Kemudian tugas selanjutnya KMZ, file KMZ-nya diimpor ke Google Earth ya. Jadi ditampilkan di Google Earth. Kendala yang saya hadapi sewaktu di kelas 1 basic level ini, kesulitan dalam mengikuti tutorial cara digitasi pembuatan poin untuk pal batas, terus garis dan poligonnya ya. Jadi antara di PDF, modul PDF ya, dengan YouTube itu berbeda. Jadi saya sempat bingung mana yang harus saya ikutin gitu. Tapi ya solusinya kita mengikuti tutorial yang kita mudah mengerti lah gitu. Jadi kita ambil yang di video YouTube, yang di Papua Mapping Center itu kita ikutin, akhirnya bisa gitu. Oke, mungkin di kelas 1 tadi udah. Nah, kelas 2 pengalaman saya di advance 1 level ya. Kita bikin peta foto udara seperti di basic. Kemudian peta kontur sama juga ada di basic, tapi yang ini kita menggunakan data dari foto udara yang kita akuisisi sendiri dari pengambilan menggunakan drone ya, foto udaranya di lokasi kita ngambil di kawasan Spot Center Indramayu. Nah, kemudian dari peta tadi dilanjut yang belum ada di basic itu peta tutupan lahan dan peta kelas lereng. Nah, kesulitan atau kendala menentukan klasifikasi tutupan lahannya. Saya bingung menentukan tutupan lahan apa saja gitu yang akan saya ambil klasifikasinya. Nah, solusinya ya saya itu tadinya sempat lihat-lihat di referensi di Google, di internet itu. Saya nggak punya itu ya, akhirnya saya pakai logika sendiri untuk klasifikasi tutupan lahannya. Saya ambil 8 klasifikasi ya, mungkin itu solusinya. Kemudian kelas
3. Kelas 3 atau advance level 2 level sama aja. Di sini kita mengalami atau punya pengalaman membuat peta areal terbangun, tidak terbangun, peta indikatif keterlanjuran ruang, peta indikatif kesesuaian ruang, dan mencoba rencana penggunaan ruangnya. Kemudian kita buat juga narasi analisis keterlanjuran ruang, kesesuaian ruang, dan rencana penggunaan. Kemudian bahan presentasi untuk pengalaman mengikuti kelas online mapping using drone. Terus bikin juga video animasi kayak di basic level dan menampilkannya juga di Google Earth. Nah, kemudian terakhir tugasnya itu mengirimkan file SHP yang dari 3 peta tadi. Itu di advance level 2 ya. Kemudian selanjutnya ini kesulitan atau kendala di kelas 3 advance 2 level itu kesulitan menentukan keterlanjuran ruang dan kesesuaian ruangnya. Nah, kita bingung itu, sempat bingung. Kemudian karena kita juga kayaknya kemarin itu ada aja gitu halangannya. Jadi udah mau duduk datang mood, tiba-tiba dari usaha saya itu ada panggilan minta tolong diservisin komputer lah, printer lah, laptop lah, dan nggak mau dikirim gitu. Kita yang nyamperin ke rumahnya, itu kendala saya. Nah, ya mungkin manajemen waktu lah untuk pengaturan. Tapi ya solusinya jadi kita ya mengurangi jam istirahat. Jadi akhirnya kita sering lembur gitu. Sampai dulu kan sempat sampai sebelum lebaran juga kita masih lembur itu. Oke, mungkin itu solusinya. Jadi nah, yang terakhir ini, pas yang terakhir itu saya sampai dapat nomor urut, nomor listnya itu yang terakhir penutup 103. Itu waduh, bingungnya minta ampun Om Jul. Yang kemarin itu sampai 16 menit lagi katanya. Itu jadi ya pengalamannya memang luar biasa Om. Di kelas online ini saya selalu seperti dikejar target gitu. Dan ya itu halangannya banyak, dari mulai kerjaan, usaha, keluarga juga. Ya alhamdulillah saya bisa sampai di presentasi ini ya. Terima kasih kesempatannya ya. Kemudian ini hasil dari pelatihan kelas online mapping using drone ini ya. Oke, hasilnya pertama di basic level. Nah, di basic level ini kita membuat foto udara. Nah, foto udara ini jadi kita dikasih bahan dari yang diupload melalui Google Drive. Nah, bahannya itu peta foto udara dari ini Papua Mapping Center ya, kita ambil itu di kita olah di Agisoft Metashape ya. Kemudian kita build sampai jadi peta ortomosaik yang nanti kita input ke dalam ArcGIS. Tapi sebelumnya itu kita pakai Fastune Resizer. Saya pakainya yang di resize ke 50%. Nah, terus diproses sampai muncul ortomosaik. Kemudian kita masukkan di Agisoft ya, di ArcGIS. Nah, kemudian diolah menggunakan aplikasi ArcGIS. Itu kita mulai dari digitasi. Kita pertama ya tadi yang kendala itu mau ngikutin di PDF atau di YouTube. Nah, akhirnya kita ambil yang di YouTube. Jadi kita ikutin pertama, bikin poin dulu, kemudian sesuai di pal batasnya. Kemudian kita convert menjadi line, jadi point to line, kemudian jadi line. Nah, kemudian dilanjut jadi line to polygon, sampai akhirnya jadi titik pal batas yang nanti dimunculkan koordinatnya seperti di sini di tabelnya. Kemudian ada luasannya, ada jarak keseluruhan, terus sampai di layout dengan 7 syarat peta yang baik, itu judul, kemudian siapa yang
membuat, kita kasih logonya, kemudian skala berapa banding berapa, kemudian ukuran kertasnya, ada arah mata angin, skala, kemudian keterangan atau legendanya, terus metadata dari foto udara ini ya dengan menggunakan drone-nya apa, tanggal akuisisi atau pengambilannya, terus ini apa namanya, jumlah fotonya, terus overlapnya berapa, resolusi GSD-nya berapa, kemudian ini metadata juga untuk koordinat sistem proyeksinya pakai WGS, kemudian di sini ada inset petanya kita bikin di kalau yang ini kita udah dikasih ya ESC file ESC-nya gitu. Untuk petanya kita insert, kemudian ini nama pembuat petanya dari Papua Mapping Center, sampai akhirnya jadi peta utuh gitu. Peta utuh di sini pertama kita peta foto udara ya, kemudian lanjut di peta kontur. Nah, peta kontur ini ya kita tahu garis kontur itu adalah garis ketinggian yang hanya dilihat di layout peta saja. Jadi kalau di nyatanya nggak ada garisnya gitu. Nah, kemudian satu garis itu menunjukkan satu ketinggian yang sama. Kemudian ini proses pembuatannya itu dari data DSM kita input di aplikasi PCI Geomatica, kemudian diolah menjadi data DTM. Nah, kemudian output data DTM itu selanjutnya di aplikasi ArcGIS kita input, kemudian diproses menjadi data peta kontur. Nah, sampai dengan layout peta kontur ini kemudian diekspor menjadi bisa jadi JPEG, bisa jadi TIFF, bisa jadi PDF dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian lanjut naik di advance level 1, kita tugasnya itu mulai dari kita yang punya drone ya, kebetulan saya masih ada drone lama, itu kita akuisisi data sendiri atau mengambil foto udara sendiri. Kemarin kita pakai Pix4D dengan overlap 80, ketinggian 100 ya, yang dihasilkan ya ini petanya. Tuh. Izin Pak. Ya, gimana? Bisa dipercepat. Bisa. Oke, mungkin ini akuisisi data sendiri ya. Diambil kawasan Sport Center Indramayu. Kemudian di ini advance 1 level kita juga bikin peta tutupan lahan ya. Peta tutupan lahan ini merupakan biofisik, tutupan biofisik yang kita buat. Kemudian fungsi tutupan lahan itu untuk mengetahui dinamika perkembangan hutan, perencanaan dan pengembangan suatu daerah. Nah, prosesnya itu kita di ArcGIS, ArcMap-nya kita add data, kemudian kita mulai digitasi on screen, membuat poligon terluar, kemudian yang bangunan atau tutupan lahan yang terbesar, kemudian poligon-poligon atau tutupan lahan yang kecil. Kemudian setelah itu kita untuk tidak ada gap atau overlap, kita uji topologi untuk mengetahui tadi apakah ada gap atau overlap. Nah, kita koreksi. Setelah dikoreksi ya selanjutnya layouting seperti biasa sampai kita jadi export map, jadi map yang ini yang utuh. Selanjutnya di advance level 1 juga masih peta kelas lereng. Mungkin tahapan sama juga, dari data DSM menjadi DTM di PCI Geomatica, terus DTM. Data ini kita input di ArcGIS, extract by mass, project raster, buat SHP-nya untuk slope, reclassify, raster to polygon, penentuan kelas lereng, polygon, layout, dan ekspor map, jadi map lagi. Untuk advance 2 level, peta areal terbangun dan tidak terbangun. Ini tampilannya. Kemudian peta areal terbangun ini suatu ruang yang sudah terbangun dan yang belum. Tahapnya sama, tahapnya data tutupan lahan, kemudian atribut pada tutupan lahannya kita tambah satu field dengan nama areal. Nah, kemudian untuk menentukan luasan areal mana sesuai dan tidak sesuai, kemudian hitung luasan masing-masingnya sampai di layout dan ekspor map. Selanjutnya level 2 indikatif petelanjuran ruang. Nah,
kita di ini menggunakan data dari peta tutupan lahan dan peta kelas lereng. Jadi untuk menentukan apakah lokasi ini sesuai atau tidak sesuai dengan bangunan atau ruang yang kita gunakan itu. Jadi ini semuanya karena datar gitu. Jadi saya bikin sesuai semua untuk kategori dari kemiringan atau kelas lerengnya dan tutupan lahannya. Kemudian tahapnya ya data tutupan lahan, kelas lereng, terbangun, tidak terbangun, di overlay melakukan union pada atribut tambahan fill. Jadi tambahan satu fill itu terlanjur. Nah untuk yaitu apakah sesuai dan tidak sesuai. Kemudian seperti biasa layouting dan ekspor map. Oke, lanjut di peta indikatif kesesuaian ruang. Jadi indikatif kesesuaian ruang ini maksudnya di untuk yang tadi kemiringan dan tutupan lahannya, kalau dalam kelerengan ya itu tadi yang di keterlanjuran ya. Untuk yang sekarang di kesesuaian ruang ini ada dua yang ini yang saya bedakan ya. Untuk pembuatan ini untuk perencanaannya tetap sesuai semua karena kemiringan lerengnya datar gitu. Nah ini kita bagi dalam perencanaan ruangnya ya. Untuk yang hijau ini pembuatan taman hijau, karena tadinya seperti lahan semak belukar ya. Terus ini yang merah tadinya rumput dan semak belukar, mau dibuat penambahan sarana penunjang olahraga. Nah, itu jadi dari yang semak belukar itu ada penambahan seperti lapangan panahan, karena ini sayang gitu semak belukar, padahal ini masih bisa dimanfaatkan. Itu mungkin untuk rencana penggunaan ruangnya ya. Mungkin ya sampai di situ saya bikin tabelnya, bikin diagramnya, presentasinya, kemudian saya layout dan ekspor mapnya. Oke, di advance level 2 tugas lainnya adalah membuat video 3 dimensi yang kita petakan tadi, kemudian view hasil imporan file KMZ ke Google Earth, kemudian saya bikin narasi 3-4 halaman, kebetulan saya sampai 10 halaman karena ada gambar dan peta dan tabel. Kemudian mempresentasikannya ya, sekarang lagi mempresentasikannya ya, kemudian mengumpulkan file SAP yang 3 peta. Sudah itu terakhir waktu dapat nomor list. Nah ini di level 2 contoh screenshot dari pembuatan peta 3 dimensi dan pemasangan file KMZ hasil impor dari Google Agisoft Metaset. Kemudian di sini, nah ini narasinya. Ini narasinya areal terbangun tidak terbangun, indikatif keterlanjuran ruang. Jadi narasi analisis dari areal terbangun tidak terbangun, indikatif keterlanjuran ruang, indikatif kesesuaian ruang, dan rencana penggunaan ruangnya. Kemudian menutup, kesan sangat luar biasa menjadi peserta kelas online mapping using drone ini. Ilmu sangat bermanfaat bagi orang yang ingin belajar tentang pemetaan dan tidak memiliki alat spesifikasi tinggi kayak komputer saya pas-pasan lah. Nah, kemudian ya itulah, jadi bisa belajar juga karena saya tertarik, mungkin bisa berguna untuk di masa depannya, untuk di masa datang. Nah, pesan agar semua anggota Indonesia Mapping Community yang di sini kita tetap semangat untuk mencari ilmu dan berbagi ilmu. Dengan pelatihan ini bisa menjadi pelajaran baru bagi kita dan kami pernah mencoba pengolahan data pembuatan petanya. Harapan semoga peserta, pengajar dan yang di IMC ini bisa menjalin silaturahmi walaupun tidak dalam pembelajaran online ini. Dan mungkin saya berharap dapat bertatap muka langsung di suatu project atau event yang kita adakan gitu, atau yang akan diadakan. Dan saya berkomitmen menyebarkan, mengamalkan ilmu yang diperoleh secara ikhlas. Saya sudah berkomunikasi dengan rekan-rekan di komunitas drone dan Mapala Universitas Wirauda Indramayu, Mapala Wirabuana, rekan-rekan saya di Indramayu yang berminat. Rencana saya akan mengadakan sharing dan memberikan ilmu yang sudah saya dapat ini. Kemarin juga saya sudah sempat dalam sekup kecil
kemarin itu udah apa sih namanya, udah sempat akuisisi data di kelurahan tempat saya tinggal gitu, Kelurahan Lemah Abang. Oke, ini terakhir penutup. Terima kasih untuk Papua Mapping Center, Skygrapher, dan ini sekarang jadi IMC, Indonesian Mapping Community. And special thanks for and God bless you, Prof. Hikmat Ramdan as headmaster, Julfikar Mardiadi, Mr. Principal teacher, and Anton Chandra, classroom teacher, and Muhammad Bahrun as class counselor. Okay, thank you everybody. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Sudah. Dan Mbak, saya kembalikan ke Mbak Meyanti. Oke, terima kasih Bapak Wawan Setiawan. Cukup ya. Untuk presenter selanjutnya Bapak Gunawan Muhammad Ihsan. Ya, Bapak Gunawan bisa Pak? Oke, siap. Ya, waktunya 10 menit Pak. Tolong dimaksimalkan. Silahkan.